Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim melalui Zoom untuk bersama-sama mempelajari dan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Arba'in yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu atau 2 pekan lalu sudah kita bahas berkaitan dengan hadis ke-35. Dan saat ini kita masuk ke hadis 36, yaitu hadis ini cukup panjang, nanti termasuk di antara hadis-hadis yang panjang ya di dalam kitab Arba'in An-Nawawi ini. Dan hadis ini sahih tentunya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu yang bernama Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani yang meninggal tahun 60 Hijriah, beliau mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man naffasa an mu'minin kurbah min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbah min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa khasyiathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Muttafaqun alaih. Ini merupakan hadis yang disepakati kesahihannya dari Bukhari Muslim, yang tentunya di dalam hadis ini sebenarnya banyak pembahasan-pembahasan yang sangat menarik, tapi memang karena keterbatasan waktu kita, maka mungkin kita membahas hadis ini 2 kali pertemuan, atau kalau memang bisa kita selesaikan 1, tapi sepertinya ya 2 pertemuan ini, karena memang ini hadis ada 2 bab yang tema besar, 2 bab ini dengan tema besar. Yang pertama yaitu saling tolong menolong, dan yang kedua keutamaan menuntut ilmu. Oleh karena itu 2 materi ini yang kita akan bahas dari hadis ke-36 dalam kitab Arba'in Nawawiyah karya Imam Nawawi. Langsung saja kita membahas hadis ini. Dikatakan di situ Rasulullah SAW bersabda, man nafasa an mu'minin kurbah min kurabi ad-dunya nafasallahu anhu kurbah min kurabi yaumil qiyamah. Kata Rasulullah SAW, man nafasa, siapa yang menyelesaikan, man nafasa, siapa yang memberikan jalan keluar, siapa yang memberikan solusi, man nafasa an mu'minin, dari seorang mukmin kurbah, yaitu kesulitan, min kurabid dunya, daripada kesulitan-kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbah min kurabi yaumil qiyamah. Niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya nanti di hari kiamat. Ini kata Rasulullah SAW, man nafasa an mu'minin kurbah, siapa yang memberikan jalan keluar, yang mengangkat kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunianya, nafasallahu anhu, niscaya nanti balasannya Allah akan memberikan kemudahan, mengangkat kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Ini luar biasa. Dari kalimat ini begitu banyak pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, ada yang mengatakan nafasa dengan yassara itu sama-sama memberikan jalan keluar, memberikan kemudahan, memberikan solusi permasalahan. Tapi kebanyakan ada yang mengatakan nafasa itu
memberikan kemudahan jalan keluar, membantu kesulitan saudaranya yang tidak mengeluarkan uang, ya, yang tidak memberikan tidak modal, dalam artian hanya membantu dengan tenaganya, membantu dengan pikirannya, membantu dengan ide-idenya, atau mungkin membantu dengan perbuatannya, tapi dia tidak mengeluarkan uang. Ini kata Rasulullah SAW, siapa yang memberikan jalan keluar, membantu kesulitan seorang mukmin di dunia, niscaya nanti Allah angkat satu kesulitannya di antara kesulitan-kesulitan akhirat. Ini menunjukkan bahwa ketika kita membantu orang, ternyata tidak harus dengan uang. Kita bisa memberikan pertolongan, kita bisa memberikan solusi dengan cara, misalkan dengan tenaga kita. Nah, kalau di zaman Rasulullah SAW, itu dulu ketika ada seseorang yang hendak menaikkan barang bawaannya ke ontaknya, mengalami kesulitan karena tinggi, maka dibantu. Nah, ini termasuk nafasa, memberikan kemudahan, memberikan jalan, mengangkat kesulitan daripada kesulitan dunia. Kita sekarang mungkin tidak mampu membantu saudara kita dengan uang, tapi kita mampu memberikan jalan keluar dengan pemikiran. Kita kasih ide-ide, kita kasih saran-saran. Ini termasuk mengangkat kesulitan saudaranya. Jadi membantu seseorang itu tidak hanya harus berkaitan dengan uang. Ketika kita berdoa, bahkan kita doakan saudara kita yang mengalami kesulitan, ini juga termasuk manafasa an mu'minin kurbah min kurabid dunya. Termasuk mengangkat kesulitan seorang mukmin dari kesulitannya di antara kesulitan-kesulitan dunia, yaitu dengan doa, dengan pemikiran, dengan ide, dengan saran, bahkan mungkin bisa juga kita mengarahkan dia, kalau kamu mengalami begini, kamu datanglah ke fulan, datanglah ke sini. Itu adalah nafas, itu termasuk mengangkat kesulitan orang. Jadi man nafasa an mu'minin kurbah, siapa yang mengangkat kesulitan satu orang mukmin di dunia dari antara kesulitan orang itu, maka Allah akan angkat kesulitannya di yaumil qiyamah. Jadi sekali lagi, membantu orang, mengangkat kesulitan orang, memberikan jalan keluar daripada kesulitan yang ada pada saudara kita, itu termasuk merupakan perintah Rasul, dan itu memiliki kemuliaan yang luar biasa. Siapa yang mengangkat kesulitan saudaranya di dunia, Allah akan angkat kesulitannya di akhirat. Terus yang kedua, di situ disebutkan manafasaan mukminin. Siapa yang mengangkat kesulitan seorang mukmin? Tentunya ketika kita membantu non-muslim, bukan orang mukmin, tetap dapat pahala. Tetapi ketika kita membantu muslim, muslimah, itu lebih besar pahalanya. Apalagi yang kita bantu mukmin, mukminah, artinya orang muslim yang soleh, soleha, lebih besar pahalanya. Seperti yang mungkin sering kita dengar bahwa Rasulullah pernah memberikan ampunan kepada seseorang ketika memberikan minum seekor anjing. Itu kan mengangkat kesulitan. Anjing yang sedang mengalami kehausan, mengalami musibah luar biasa. Itu anjing di tengah padang pasir, tidak dapat minum, kehausan. Maka ketika diberikan minum, Allah berikan ampunan bagi orang ini ketika mengangkat kesulitan seekor anjing. Kehausan seekor anjing, kelaparan seekor anjing, dia kasih solusi. Nah, dengan dikasih makan, dengan dikasih minum, ini merupakan amalan yang memiliki pahala yang sangat besar. Jadi di sini memang disebutkan mukmin untuk menunjukkan bahwa ini yang paling utama. Jadi membantu manusia secara umum, menolong manusia secara umum, teman-teman kita mungkin yang ada di kantor kita, tetangga-tetangga kita yang ada di sisi kanan, kiri, depan, belakang rumah kita, mungkin ada yang non-muslim. Lalu ketika mereka mengalami kesulitan, kita bantu, tetap dapat pahala. Karena Al-Quran tidak pernah melarang kita. Allah tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak beriman. Nanti di sini tetap dianjurkan kita melakukan kebaikan, mengangkat kesulitan orang-orang yang sedang mengalami masalah, sedang mengalami kesulitan, kita diperintahkan tanpa melihat sisi agama. Bahkan hewan sekalipun kita tetap diperintahkan. Tapi disebutkan hadis ini nafs, yaitu man nafasa an mu'minin kurbah. Siapa yang menyelesaikan, membantu kesulitan seorang mukmin. Nah, ini tentunya
menunjukkan bahwa membantu seorang mukmin itu mempunyai nilai yang lebih. Membantu orang yang maaf kafir dapat pahala. Membantu orang maksiat juga membantu orang yang bermaksiat, dalam artian bukan membantu kemaksiatannya. Orang ini tidak pernah sholat. Orang ini maaf suka melakukan maksiat. Tapi saat dia mengalami kesulitan di dalam kehidupan dunianya, boleh kita bantu. Dalam artian yang kita bantu, yang bantuan kita itu tidak menolong, tidak membantu mereka untuk kemaksiatan tentunya. Kita membantu karena sisi kemanusiaannya. Nah, misalkan ada orang yang maaf tidak pernah sholat, tiba-tiba jatuh. Ketika naik motor dia jatuh, tetap kita bantu. Walaupun dia itu sebenarnya ahli maksiat. Nah, bukan berarti kita biarkan. Membantu secara umum itu memiliki pahala. Bahkan boleh jadi kita membantu orang-orang yang di pinggir jalan, padahal kita tidak tahu orang yang di pinggir jalan itu yang terjatuh itu mungkin ya maaf bukan mukmin atau mungkin mukmin tapi maksiat kita tidak tahu. Tapi tetap pahalanya mendapatkan pahala. Nah, tidak jangan dianggap membantu hanya untuk orang mukmin, non muslim. Bahkan orang maksiat juga silakan untuk kesulitan dibantu. Tetapi untuk membantu orang mukmin bernilai lebih. Nah, makanya Nabi bilang manafasa'an mukminin. Siapa yang mengangkat kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan angkat kesulitan di antara kesulitan akhirat. Nah, ini luar biasa. Insya Allah kita semuanya bisa menjalankan atau melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kesulitan-kesulitan kita, kesulitan saudara kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, di sini dikatakan siapa yang mengangkat kesulitan seorang mukmin di dunia, Allah akan angkat kesulitan nanti di yaumil qiyamah. Ini menunjukkan bahwa di hari kiamat itu kita akan mendapati luar biasa. Begitu banyak huru hara hari kiamat. Huru hara nanti di yaumil qiyamah. Makanya disebut ahwal yaumil qiyamah. Bagaimana kondisi hiruk pikuknya keadaan yang sangat mengerikan nanti di hari kiamat. Dimulai dari misalkan dari kuburan. Ketika kita meninggal, masuk ke dalam kubur kita itu merupakan hari yang sangat luar biasa, yang sangat kita butuhkan bantuan Allah. Setiap orang akan membutuhkan bantuan Allah. Maka bantuan ini akan diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita suka membantu saudara kita di dunia. Baik nanti di mahsyar yang begitu luar biasa, pada mahsyar semua sudah kita mengetahuinya. Dahsyatnya keadaan mahsyar, lalu ke mizan, lalu ke siratal mustaqim. Ini kondisi-kondisi yang sangat kita membutuhkan bantuan dari Allah. Dan tidak ada yang bisa membantu kita kecuali Allah. Nafsi-nafsi semuanya akan mengatakan masing-masing sendiri-sendiri. Tidak akan ada seorang suami membantu istri, istri membantu suami. Orang tua membantu anak, anak membantu orang tua. Tidak apalagi teman, tidak ada yang membantu kita kecuali Allah. Nah, bagaimana cara supaya mendapatkan bantuan Allah dari kesulitan-kesulitan kita yang kita akan hadapi, baik di kubur, di mahsyar, mizan, siratal mustaqim, al-haud, dan seterusnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membantu saudara kita dari kesulitannya. Ini membantu, menolong orang-orang mukmin dari kesulitan yang mereka hadapi. Ini merupakan amalan untuk mendatangkan bantuan Allah nanti di yaumil qiyamah. Kemudian hadis itu berlanjut, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberi kemudahan, kalau tadi menolong kesulitan, ini memberi kemudahan ala mu'sirin bagi orang yang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan berikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Nah, ini merupakan yassar. Apa bedanya dengan nafasa? Ada yang mengatakan nafasa itu tadi dengan mengangkat kesulitan orang, memberikan jalan keluar dari kesulitannya dengan doa, dengan tenaga, dengan saran, ide, itu nafasa. Kalau yassara kata para ulama dengan modal, yaitu dengan dia mengeluarkan uang, orang sedang mengalami kesulitan, bukan hanya sekedar mendoakan,
Bukan hanya sekedar menyarankan, tapi juga memberikan sesuatu yang membuat dia terangkat dari kesulitan hidupnya. Ini disebut yassar, siapa yang memberikan jalan keluar. Dan Rasul bilang, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberi jalan keluar bagi seorang yang mengalami kesulitan, yassarallahu fid dunya wal akhirah. Allah akan berikan jalan keluar baginya dunia wal akhirah. Kalau nafasa tadi hanya di akhirat, tapi kalau yassara fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Artinya, ketika kita membantu orang, mengangkat dari kesulitan orang dengan kita mengeluarkan rezeki, dia terlilit utang, lalu kita membantunya selain dengan doa kita juga memberikan sebagian harta kita untuk mengangkat kesulitannya. Maka kata Rasul, yassarallahu fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Di akhirat Allah akan mudahkan, di dunia karena yang kita keluarkan dunia. Maka Allah akan memberikan balasan dunia kita. Makanya kata Rasul, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Ketika dia mengeluarkan untuk membantu saudaranya, maka Allah akan tambahkan rizkinya sebelum nanti di akhirat. Di dunia sudah dapat tambahan rezeki. Ketika kita rajin bersedekah, Allah akan tambahkan harta kita. Makanya kan sering dikatakan alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah akan lipat gandakan itu rezeki yang kita berikan di dunia. Di dunia akan terlihat tampak banyak, akan ditambah di akhirat dapat pahala. Nah, ini tentunya membantu orang dengan modal. Nah, kalau tadi membantu dengan tenaga, pikiran tanpa modal dengan harta. Jadi kalau kita keluarkan harta kita untuk sedekah membantu orang-orang miskin, Allah akan mudahkan urusannya sebagaimana dia membantu saudaranya dari kesulitan, akan dimudahkan kesulitannya dari kesulitan dunia dan juga akhirat. Oleh karena itu para ulama banyak yang menyarankan ketika kita sedang sakit misalkan, lalu kita berusaha sedang melakukan pengobatan, salah satunya selain kita ikhtiar ke dokter, cari obat, jangan lupa banyak sedekah. Karena dengan sedekah ini Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan kita. Di dunia, nanti di akhirat dengan pahala yang bersendiri. Dunianya dapat, di akhirat juga dapat sendiri. Bahkan para ulama mengatakan walaupun dia tidak atau bukan orang yang beriman, dia orang kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasul, tapi dia membantu kesulitan orang-orang yang ada di sekitarnya dengan hartanya, Allah akan bantu kesulitan di dalam urusan dunianya, tapi akhiratnya tidak dapat. Kalau orang mukmin dunia akhirat dapat, tapi orang non muslim, orang kafir, maka dapatnya hanya bantuan dari segi dunia. Yassarallahu fid dunya. Allah akan berikan kemudahan baginya dalam kehidupan dunia. Nah, ini merupakan motivasi dari Rasulullah SAW untuk kita selalu berusaha untuk membantu saudara kita yang punya rezeki, bantu angkat kesulitan saudara kita dengan rezeki, dengan harta yang kita miliki. Bagi yang tidak punya, tetap bantu saudara kita dengan tenaga, pikiran, doa-doa yang kita panjatkan. Ini adalah yang diingatkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah melanjutkan, waman satara musliman, siapa yang menutup aib seorang mukmin, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi Rasulullah SAW akan menutup aib kita di akhirat apabila kita pandai menutup aib saudara kita. Bahkan para ulama mengatakan siapa yang suka menutup aibnya seorang mukmin, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Lihat, satarahullahu fid dunya wal akhirah, yaitu dunia dan akhirat. Artinya apa? Sebenarnya kata para ulama, kita itu mulia atau dimuliakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita karena aib kita ditutup oleh Allah. Karena keburukan kita disembunyikan oleh Allah. Karena maksiat-maksiat kita,
perbuatan-perbuatan buruk kita, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan yang tabu kalau dibuka atau di depan orang. Itu sebenarnya banyak yang kita lakukan. Jujur, setiap kita, kalau kita mau muhasabatun nafs, mau ngoreksi diri, setiap kita ini pasti pernah melakukan hal-hal buruk yang saat kita melakukan itu orang tidak tahu. Dan ternyata Allah tutupi aib kita sehingga kita tetap dimuliakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Istri kita memuliakan kita, suami kita memuliakan dan mencintai kita, anak-anak kita memuliakan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita memuliakan kita karena mereka tidak melihat keburukan-keburukan yang kita lakukan. Kenapa? Karena Allah menutupi aib kita. Makanya apabila aib itu penutupan sater, penutup dari kemaksiatan kita, kalau dibuka oleh Allah, hancurlah kita. Berapa banyak orang yang kita kagumi, ternyata tiba-tiba terbuka aibnya. Dibuka oleh Allah aibnya sehingga diketahui oleh kita dan diketahui oleh khalayak ramai. Akhirnya hilanglah penghormatan kita kepada orang tadi. Kecintaan kita bahkan runtuh gara-gara kita melihat aib dan keburukannya. Berarti kemuliaan seseorang itu karena Allah tutupi aibnya, Allah tutupi kekurangannya. Oleh karena itu kalau Allah hendak menghancurkan seseorang, menjatuhkan, cukup dibuka tabirnya, hancurlah dia. Cukup dibuka dan disebar, diketahui aibnya, hancurlah kita. Makanya Rasulullah mengingatkan, siapa yang suka menutup aib seorang mukmin, Allah akan tutup aibnya dunia wal akhirah. Kita takut kalau aib kita terbuka. Kita takut kemaksiatan-kemaksiatan kita diketahui oleh khalayak ramai. Di dunia dan juga di akhirat. Maka ketakutan kita ini bisa hilang kalau kita suka menutup aib orang. Jadi jangan suka mengungkap aib orang. Apalagi berusaha mencari-cari aib orang. Ya, di dalam bahasa Al-Qur'annya wala tajassasu, jangan kalian suka mencari-cari aib orang. Kata para ulama, orang yang suka mencari aib orang yang suka mencari kecacatan orang, keburukan orang, kemaksiatan orang, sungguh sebelum ketemu kemaksiatan orang itu dia sudah melakukan maksiat lebih dulu. Kenapa? Sudah niat untuk mencari aib, niat sudah mencari keburukan, sifat keburukan dari orang. Justru dia telah melakukan keburukan sebelum ditemukan keburukan orang lain. Oleh karena itu, supaya kita tetap aib kita tidak dibuka oleh Allah, ayo tutup aib saudara kita. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Kecuali junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semua manusia ini pasti ada aibnya. Tapi ditutup oleh Allah aib itu, maka kita menjadi mulia. Tapi kalau aib itu dibuka, hancurlah kita. Maka jangan sampai aib itu dibuka oleh Allah. Caranya bagaimana? Tutup aib saudara kita. Orang yang pandai, pinter, suka menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya dunia wal akhirah. Dan tentunya berkaitan dengan menutup aib saudara kita ini menunjukkan bahwa di dalam hadis Rasulullah juga pernah menyebutkan Allah sangat murka kepada orang yang melakukan kemaksiatan ditutup aibnya supaya tidak terlihat orang, ternyata orang itu bercerita kepada orang lain. Ini hal yang dimurkai Allah. Orang itu misalkan semalam dia melakukan narkoba, minum bir misalkan, mabuk di rumahnya. Itu kan sudah ditutup sama Allah. Tidak diketahui orang luar. Itu adalah penutupan dari Allah. Allah masih sayang sama kamu. Allah masih sayang sama kita. Sehingga aib kita yang kita lakukan ditutup oleh Allah. Tapi Allah jadi murka sekali apabila ada orang yang sudah ditutup aibnya, tiba-tiba dia cerita kepada orang lain bahwa semalam saya melakukan begini dan begitu. Saya mabuk dan seterusnya. Sudah ditutup aibnya, ternyata dia buka di hadapan manusia. Ini Allah murka sekali. Siapa?
orang yang melakukan kemaksiatan di tempat tersembunyi, tapi dia menceritakan di depan umum. Dia melakukan maksiat di tempat yang tidak terlihat dan tidak diketahui orang. Dia setelah melakukan itu dia sebar kepada orang lain. Dia buka diceritakan kemaksiatan kepada orang lain. Maka Allah sangat murka. Jadi Allah murka kepada orang yang bermaksiat dan lebih murka lagi setelah maksiat diungkap kemaksiatannya di depan umum. Nah, ini tentunya merupakan hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan menutup aib orang. Tidak ada manusia yang sempurna. Apabila kita cari, pasti ketemu keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan orang tersebut. Tetapi ketahuilah, engkau yang suka membuka, mencari-cari aib orang, niscaya nanti aibmu akan dicari dan dibuka oleh orang lain. Pandai-pandailah menutupi kekurangan orang lain, kemaksiatan orang, insya Allah Allah akan tutupi kekurangan dan kemaksiatan kita. Nah, ini merupakan hal yang diingatkan kepada kita tentang menutup aib saudara kita. Dan ditutup hadis ini, yaitu tema pertama ini, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah berada di dalam penolongan seorang hamba. Allah selalu menolong seorang hamba. Allah akan menaungi pertolongannya kepada seorang hamba, maka anal abdu selama hamba itu fi auni akhi, di dalam penolongan orang lain atau di dalam selalu menolong orang lain. Yaitu fi auni akhi, di dalam menolong orang lain. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama seorang hamba itu menolong saudaranya. Nah, ini merupakan pegangan yang harus kita pegang dalam hidup kita. Bahwa Allah itu akan menolong kita selama kita suka menolong orang lain. Allah itu akan menutup aib kita kalau kita suka menutup aib orang lain. Allah itu akan memberikan kemudahan kepada kita ketika kita berusaha untuk memberikan kemudahan kepada orang lain. Jadi apa yang kita lakukan itu akan Allah berikan kepada kita. Ketika kita suka menutup aib orang, maka aib kita ditutup. Ketika kita suka bantu orang, maka kita akan dibantu. Sebaliknya, kalau kita suka membuka aib, Allah akan buka aib kita. Kalau kita suka menyulitkan orang, Allah akan berikan kesulitan kepadamu. Kalau kita suka mendolimi orang, nanti engkau juga akan didolimi oleh orang lain. Nah, ini tentunya dan juga sebelum di akhirat. Di dunia didolimi, di akhirat. Nah, ini tentunya nasihat yang luar biasa dari Rasulullah SAW ditutup dengan kalimat tadi, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Nah, kalimat ini menyimpulkan dari kalimat sebelumnya. Allah akan selalu membantu seorang hamba selama hamba itu suka membantu saudara. Ya, mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, Allah akan menyulitkan seorang hamba kalau hamba itu suka menyulitkan orang lain. Sama tadi nutudan, kata orang Arab juga mengatakan, apa yang kamu lakukan akan dilakukan itu oleh orang lain kepadamu. Ya, kalau kita suka mencaci, ya nanti kita akan banyak mencaci. Ketika kita suka merendahkan orang, nanti kamu akan banyak direndahkan orang. Ketika kamu bantu, sering membantu orang lain, kamu nanti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentunya merupakan nasihat dari Rasulullah SAW yang sangat luar biasa, walaupun singkat, tapi mencakup semua permasalahan. Siapa yang menginginkan sesuatu, maka berikan keinginan kita itu juga kepada orang lain. Ketika saya ingin orang itu kalau berbicara dengan saya, dengan lemah lembut, ramah, saya suka itu. Maka berikanlah kelemah lembutan dan keramahan itu kepada orang lain. Saya tidak suka dengan orang itu kalau berbicara teriak-teriak. Kalau berbicara menyakiti orang. Maka kalau berbicara, maka bicara dengan lemah lembut. Jangan berteriak-teriak. Jangan kalau berbicara itu menyakiti orang lain. Berbicara itu menghina orang lain. Seperti kita tidak suka, maka berikan itu juga kepada orang lain. Kalau kita tidak suka, berikan. Jangan sampai, kalau kita suka dengan sesuatu, berikan sesuatu itu kepada orang lain. Ketika kita tidak suka dengan sesuatu, jangan kau berikan sesuatu itu kepada orang lain. Wallahu fi aunil abdi
maka al-abdu fi auni akhi. Kemudian tema yang kedua yaitu hadis ini cukup panjang. Nah, ini babnya berkaitan dengan menuntut ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang berjalan dalam rangka mencari sebuah ilmu, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Di situ dikatakan man salaka tariqan yaltamis. Siapa berjalan di satu jalan yaltamisu, iltamasa yaltamis itu artinya meraba-raba. Nah, ketika kita berada di satu ruangan, lalu ruangan itu gelap gulita, lalu di tengah atau di salah satu ruangan itu di sudut ruangan itu dikasihkan barang yang kecil, misalkan uang ditaruh di situ. Lalu kita diperintahkan untuk mengambil uang itu. Niscaya kita akan meraba-raba, ya, meraba-raba lantai tadi untuk menyentuh dan mencari uang tadi. Itu namanya yaltamis. Tapi kalau lampunya dinyalain, terang benderang, ada uang di situ, maka di dalam bahasa Arab akhadha, mengambil. Artinya dia tidak perlu meraba-raba, cukup langsung mengambil ke objek tadi, kita ambil, langsung kita. Nah, hadis tentang menuntut ilmu itu tidak ada kalimat akhadha. Tapi talaba yaltamisu, ini kalimatnya, mencari-cari dengan cara meraba-raba. Siapa yang berjalan di satu jalan dalam rangka mencari-cari dengan susah payah satu ilmu saja, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan dengan perbuatan itu jalan menuju surga. Nah, ini merupakan nasihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mempelajari, rajin, semangat, tidak berhenti untuk menuntut ilmu. Untuk kita selalu menuntut ilmu. Mungkin ada hadis yang lemah ya dari segi sanad. Itu sering kita dengar Rasulullah mengatakan apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu dari engkau lahir sampai engkau meninggal. Sampai masuk ke tiang lahat. Walaupun sanadnya hadis yang dikatakan ini hadis lemah. Tapi maknanya sahih bahwa kita itu disuruh belajar dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Tidak ada istilah selesai untuk menuntut ilmu. Dan perlu diketahui, yang kita lakukan dalam rangka menuntut ilmu itu adalah jalan menuju surga. Ini luar biasa. Jadi bukan hanya jalan untuk mencari harta. Salah, karena ada orang yang bilang, saya ini rajin ngaji, saya rajin belajar, tapi tetap aja susah. Tetap saja, maaf, tidak dapat harta. Nah, ini adalah pemikiran yang salah. Rasulullah tidak mengatakan kalau barang siapa yang menuntut ilmu, Allah bukakan pintu rizki, Allah berikan harta, Allah berikan jabatan. Tidak seperti itu. Tapi Rasulullah bilang, siapa yang berjalan dalam rangka mencari ilmu, Allah berikan mudah jalan menuju surga. Jadi menuntut ilmu dengan menuntut rizki itu berbeda dengan uang ya. Kadang-kadang ada orang tua yang mengatakan belajar di sekolah ini saja biar nanti kerjanya gampang. Ambillah bidang ini, nanti akan banyak kerjaan yang menanti kita. Jadi seakan-akan belajar itu untuk uang. Belajar itu untuk rezeki. Padahal Rasulullah bilang belajar itu merupakan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, ini merupakan satu kemuliaan yang luar biasa untuk para penuntut ilmu. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada satu kaum yang berkumpul di rumah-rumah Allah, maksudnya di masjid, yatluna, yaitu yang mereka semua membaca kitab Allah, membaca kitabnya Allah, wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya, bainahum, di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan kepadanya as-sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dinaungi dengan rahmat, wa haffathumul malaikat, dan dikelilingi malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan akan disebut-sebut oleh Allah di sisi atau di sisi para makhluknya. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwa orang yang menuntut ilmu selain dimudahkan jalan menuju surga, juga
akan mendapatkan beberapa kebaikan di dunia dan di akhirat. Tentunya kalau surga adalah di akhirat, maka ini di dunia dan di akhirat. Jadi siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah berikan kemudahan jalan menuju surga. Dan yang kedua, faedah selain jalan menuju surga, yang kedua ini apa? Yang pertama disebutkan di situ adalah yang menuntut ilmu ini sama ya. Siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Dan disebutkan di sini kemuliaan menuntut ilmu dengan cara berjamaah. Nah, karena beda. Kalau kita menuntut ilmu dengan membaca, kita ambil buku, kita ambil kitab, kita baca, itu juga menuntut ilmu. Atau mungkin kalau buka media sosial, di YouTube, di internet, kita baca, itu juga menuntut ilmu. Tapi yang dimaksud di sini yang memiliki keistimewaan yang luar biasa lebih dari itu. Apa? Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum. Nah, orang-orang yang berkumpul di rumahnya Allah, artinya berkumpul di masjid, mereka membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Ini wahyu, baik Al-Quran yang berbentuk, yaitu Al-Quran atau hadis. Ini termasuk wahyu. Karena wahyu itu Quran dan hadis. Jadi tidak ada orang yang berjalan dalam rangka mencari ilmu, kecuali Allah mudahkan jalan menuju surga. Dan yang kedua, tidak ada orang yang berkumpul di masjid, di Baitullah. Lalu mereka itu kenapa kumpul di masjid? Yatluna kitabahu wa yatadarasunahu. Mereka membaca Al-Quran dan mengkajinya dan mempelajarinya. Yatadarasun. Mereka membaca dan mereka mempelajarinya di antara mereka, yaitu membahas, yaitu ta'lim. Nah, ini merupakan menuntut ilmu yang pahalanya sangat besar. Walaupun saya katakan tadi menuntut ilmu ada yang hanya sekedar baca di rumah, atau kita nonton media sosial seperti YouTube, kita TikTok, mungkin yang berbau-bau kalau ada ilmu kita dengerin, kita melihat, itu juga menuntut ilmu. Tetapi tidak sehebat yang disebutkan dalam hadis. Yang pertama, mereka berjalan, artinya dia datang ke tempat-tempat ibadah. Kalau tadi kan sekedar di rumah kita, di kamar kita buka internet, itu juga bisa menuntut ilmu, tapi tidak ada jalan, hanya duduk saja. Dia melihat, dengar, itu juga tidak dikatakan itu tidak ada faedah, sangat besar faedahnya mendengar media-media sosial yang agama, ceramah-ceramah agama atau pelajaran-pelajaran itu sangat luar biasa. Tetapi akan lebih besar pahalanya ketika dia datang ke majelis. Nah, ini datang nih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, siapa yang berjalan dalam rangka mencari ilmu. Jadi berjalan mendatangi tempat-tempat kajian, tempat-tempat pengajian, tempat-tempat majelis ilmu, majelis talim, atau di sekolah-sekolah kita datang. Mungkin ada juga orang yang belajar dengan cara di rumah, datang di kelas, itu berbeda pahalanya ketika dia datang. Terus apa sih kemuliaan orang yang datang ke majelis ilmu? Artinya apa keistimewaan orang yang belajar dengan guru, belajar dengan rombongan, dengan orang yang belajar sendiri seorang diri? Tentunya berbeda. Nah, apa di antara kelebihan dan perbedaan kalau belajar berjamaah di masjid, di tempat ibadah, ketika kita belajar itu kenapa lebih nilainya dibanding kita sendiri datang membaca buku atau mendengarkan YouTube? Berbeda. Karena kata para ulama yang pasti ketika kita duduk di majelis ilmu ada ikhtiar jalan. Jalan ini adalah langkah-langkah kita menuju majelis ilmu, termasuk langkah yang memudahkan jalan menuju surga. Nah, di hadis lain kan sering kita dengar hadis man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, dia itu di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Nah, ini tentunya nilai jalan. Selama perjalanan dihitung ibadah, selama perjalanan dihitung jihad. Terus yang kedua, yaitu kelebihan istimewaan dengan berjalan ini, di situ kita duduk di majelis
yang di kumpulan situ ada ustadznya, ada guru, ada kiai kita. Duduk di majelis ilmu itu kelebihannya selain dia jalan, yang kedua adalah disebutkan nama Allah, disebutkan nama Rasul. Kita belajarnya dengan adab, kita belajarnya dengan rapi. Berbeda dengan kita belajar lewat YouTube. Kita mungkin bisa sambil tiduran, bahkan ada yang sambil ya maaf kerja di dapur sambil itu berbeda. Tapi kalau di rumah kita lebih konsen, lebih melihat, lebih mendengar secara live, secara langsung, ditambah juga tadi yaitu dengan adab. Dimulai dengan doa, ditutup dengan doa, adab kita, duduk kita diperhatikan ketika di majelis ini yang membuat nilainya beda. Walaupun dari segi ilmunya boleh jadi sama, apa yang disampaikan oleh saat ini ada di YouTube, sama ilmunya. Tapi ketika kita datang menuntut ilmu itu berbeda nilainya, nilai pahalanya. Makanya di sini disebutkan apa di antara nilai pahalanya itu yang apa disebutkan oleh Rasulullah SAW kelebihannya daripada orang yang belajar lewat media atau lewat duduk di rumahnya dibanding orang yang belajar langsung. Maka pertama, alaihi nazalat alaihi musakinah, diberikan ketenangan. Nah, di dalam menuntut ilmu yang berjalan, yang hadir itu akan diberikan ketenangan. Wa khasyatuhumur rahmat, akan dinaungi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa hafathumul malaika, dikelilingi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan namanya disebut-sebut oleh Allah di depan para malaikat, dibanggakan oleh Allah. Lihatlah wahai hambaku, si fulan keluar dari rumahnya begini-begini. Lalu dia duduk dengan sabar, menunggu dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tadi, sama guru ini tadi. Ini merupakan nilai yang luar biasa. Zakarahumullahu fiman indah. Allah menyebutkan orang ini di sisi para malaikatnya. Dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ditutup hadis ini dengan kalimat man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Siapa yang lambat nasabnya, barang siapa yang man batta'a bihi amali, siapa yang lambat di dalam amalnya, lam yusri bihi nasabut, tidak mempercepat masuk surga karena nasabnya. Jadi orang yang tidak beramal hanya mengandalkan nasab itu tidak akan masuk ke dalam surga, hanya sekedar mengandalkan nasab. Tetapi yang membuat orang itu masuk surga dan tidak masuk surga adalah amal. Oleh karena itu tidak usah terlalu pusing karena kita tidak memiliki nasab ningrat, kita tidak memiliki nasab raden, kita tidak memiliki nasab-nasab yang mulia. Kenapa? Karena masuknya kita ke dalam surga dengan amal-amal kita, bukan nasab kita. Seandainya orang yang punya nasab mulia itu tidak beribadah, tidak beramal soleh, tentunya akan membuat dia lambat dan mungkin tidak masuk ke dalam surganya Allah. Tapi ada orang yang tidak memiliki nasab yang bagus, tetapi amalnya soleh, ibadahnya luar biasa, maka orang ini boleh jadi jauh lebih cepat masuk ke dalam surga daripada mereka yang memiliki nasab tapi tidak beramal soleh. Nah ini tentu. Tetapi kalau dia punya nasab, punya amal dan amal soleh, tentunya berlipat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia punya amal soleh dan nasabnya bagus, ini tentunya berbeda. Tapi ketika dibandingkan nasab apa ilmu, tentunya ilmu. Karena Rasulullah bilang, man batta'a bihi amalih lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang lambat amalnya, maka tidak bisa dipercepat dengan nasabnya. Inilah mungkin yang bisa kita bahas hadis yang sahih muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemuliaan kepada kita. Allah berikan taufik hidayah untuk kita agar kita terus bisa beramal dan akhirnya nanti Allah muliakan kita dengan amal-amal kita. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari ini walaupun singkat, hadis Abu Hurairah dalam Bukhari Muslim ini memberikan motivasi kepada kita untuk selalu membantu saudara-saudara kita sehingga nanti Allah bantu kita di dunia dan di akhirat. Dan insya Allah kita juga diberikan taufik hidayah untuk bisa menutup aib saudara kita sehingga aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa yang ketiga, terus semangat menuntut ilmu karena menuntut ilmu ini
banyak keistimewaannya, di antaranya adalah jalan mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya silakan kembali kepada Ustaz Yudi. Tafadhol. Baik Ustadz, jazakallahu atas materi yang disampaikan. Alhamdulillah, materinya sangat berkaitan langsung dengan kegiatan kita pada kehidupan kita sehari-hari Ustadz. Izin Ustadz konfirmasi, berarti untuk materinya sudah selesai semua Ustadz ya? Apa nanti akan dilanjutkan di pekan berikutnya Ustadz? Ini yang 36 kita selesaikan. Kita Siap. selesaikan. Selesai. Baik Jadi Ustadz. besok 37. Baik Ya Ustadz. Allah. Izin Ustadz, masih ada waktu sekitar 7 menit. Mungkin kami berikan kesempatan pada para jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung ya, baik terkait dengan tema pada pagi hari ini ataupun di luar tema. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Jika tidak ada, mungkin izin Ustadz, saya izin bertanya Ustadz, terkait tadi materi yang disampaikan Ustadz. Tadi disampaikan terkait dengan kita memberikan bantuan ya, tidak hanya kepada Muslim tapi juga kepada non Muslim Ustadz ya. Terkait dengan membuka aib Ustadz, apakah yang pertama pertanyaan, apakah membuka aib itu juga berlaku untuk yang Muslim dan tidak Muslim Ustadz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan membuka aib itu sifatnya bukan perorangan Ustadz, tetapi kepada institusi atau unit gitu ya, bagian tertentu yang tujuannya sih dalam rangka kita memberikan perbaikan gitu ya. Apakah itu diperbolehkan atau seperti apa Ustaz, hukumnya? Jadi tidak menyebut personal Ustaz ya, aibnya Ustaz. Mungkin Ustaz. Tafadhol Ustaz. Iya. Jadi sama hukumnya. Kita tidak perlu juga membuka aib orang non-muslim yang memang tidak ada hubungan dengan kita. Nah, tetapi membuka aib mereka itu diperbolehkan ketika berhubungan dengan keagamaan kita. Dan itu juga tadi sama dengan sebenarnya pertanyaan kedua juga itu menyambung. Bahwa kita buka aib institusi atau agama sekalipun, atau pribadi sekalipun, tetapi tidak menyebut nama, tapi menyebutkan perbuatan-perbuatannya. Nah, ini seperti Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau melihat ada sahabat yang melakukan maksiat, Rasulullah ingin menegur di depan umum, itu Nabi menyebutkan ma balu biqaumin yaf'aluna kadza wa kadza itu. Kenapa ada kaum yang masih melakukan begini dan begitu? Artinya tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan perbuatannya. Kenapa? Karena tujuan Nabi menyebutkan kesalahan orang dengan menyebutkan sifat salahnya bukan nama orangnya atau sifat orang, tapi perbuatannya saja yang disebutkan agar supaya yang melakukan dengan perbuatan yang sama terkena nasihat itu. Karena kalau Rasul menyebutkan namanya, mungkin ada orang yang sama, dia merasa tidak ditegur sama Nabi karena tidak disebutkan namanya. Tapi ketika disebut perbuatannya, maka semua yang perbuatannya seperti ini merasa dinasehati, merasa ditegur oleh Rasulullah SAW. Makanya para ulama seperti Abdullah bin Mas'ud, kalau engkau melihat sebuah kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang, maka rubahlah kemungkarannya, bukan orangnya, artinya perbuatannya. Nah, jangan disebutkan orang, tapi fokuslah kepada perbuatannya. Karena ketika perbuatan itu hilang, kita akan cinta. Ketika perbuatan itu ada sama orang itu, kita tidak suka. Tapi tidak sukanya bukan karena orang, tapi karena perbuatan. Artinya apa? Kalau nasihati, ya nasihati dengan cara tidak menjatuhkan mereka, dengan menyembunyikan nama atau perusahaan atau institusinya, tapi sebutkan kesalahannya. Kesalahan itu boleh disebutkan, terutama sekali lagi untuk pelajaran bagi orang lain. Yang kedua, untuk mengingatkan mereka agar berubah. Nah, itu kan maaf kalau kita menyebut tapi niatnya untuk supaya menjatuhkan itu berbeda. Niatnya untuk supaya dia merendahkan itu beda. Tapi niat untuk merubah. Tapi seperti tadi antum bilang, untuk merubah biar nggak melakukan itu lagi, maka boleh. Dan itu bukannya yang disebut membuka aib, justru merubah aib. Yang tadinya sebuah kemaksiatan, sebuah kesalahan, dengan kita menyebutkan itu diharapkan berubah. Makanya kan di dalam Al-Quran dan hadis begitu banyak perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disebutkan untuk kita jauhi. Ya, karena memang yang di dalam Al-Quran jarang sekali menyebut nama.
menyebut institusi kecuali sebagai pelajaran seperti Firaun. Disebutkan tuh Firaun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Sungguh dia itu telah melampaui batas. Kenapa disebutkan? Al-Quran menyebutkan nama orang padahal dia melakukan maksiatan tidak disembunyikan. Kenapa? Karena pelajaran, sebagai pelajaran. Dan sudah kalau dibiarkan kemaksiatan itu akan membawa kebahaya atau mudarat kepada orang banyak. Bahkan kita pun dalam ilmu hadis kita menyebut aib, itu namanya dalam ilmu jarh wa ta'dil, itu menyebut nama orang. Si fulan dhaif karena palsu, lemah atau palsu hadisnya karena tukang bohong, disebutin itu kan fulan. Kenapa? Karena berkaitan dengan kita. Ketika berkaitan diperbolehkan untuk kita sebut maaf aibnya. Nah, contoh ketika ada seseorang yang mau bekerja sama dengan si fulan dan saya tahu si fulan itu penipu, maka saya tidak mengapa mendatangi teman saya, jangan mau kerjasama sama dia. Dia penipu. Saya pernah ditipu sama dia. Itu dibolehkan untuk disebutkan aibnya, dibuka, bahkan disebut namanya, supaya melindungi orang. Nah, tapi kalau dia tidak ada hal lain, dia ini penipu, tapi nggak ada urusan, nggak boleh kita ceritain dia penipuannya atau tukang tipunya. Tapi kalau berkaitan ini boleh. Nah, sebagai penutup cerita Fatimah binti Qais, Nabi pernah didatangi oleh Fatimah binti Qais. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini dilamar oleh dua orang. Satu Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi bilang Abu Jaham. Intinya dua sahabat datang melamar saya. Nah, dalam riwayat disebutkan si Fulan sama Fulan. Maka Nabi menyebutkan, apa kata si perempuan tadi, kata Fatimah, boleh nggak ya Rasul saya terima? Mana yang saya terima? Rasul bilang, yang Fulan itu pelit. Nah, katanya kaya tapi tidak seperti kaya tapi tidak memiliki harta. Maksudnya kaya tapi pelit untuk mengeluarkan harta. Yang kedua, itu orangnya kasar, suka mukul. Nikahilah Usama. Dalam ini langsung ditunjuk kepada si Usama. Intinya, nikahilah Fulan. Jangan kau ambil dua itu. Nabi menyebutkan aib si Fulan ni Fulan. Nah, kenapa? Kenapa disebutkan? Dan itu buka aib untuk menyelamatkan si perempuan ini. Nah, ternyata menyebutkan aib orang itu kadang-kadang diperbolehkan untuk menyelamatkan orang lain. Tapi kalau tidak ada keperluan, tutuplah aib saudara. Karena kalau kita pandai menutup aib saudara kita, insya Allah aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertanyaan tadi dari Ustaz Sidik tentunya boleh ketika kita menyebutkan institusi atau apalagi tidak menyebutkan, hanya menyebutkan kesalahan-kesalahan dan kekeliruan itu boleh. Supaya orang itu belajar dan supaya semua yang melakukan kesalahan yang serupa akan merasa dinasehati. Tapi kadang-kadang kalau disebutkan institusinya boleh ketika membahayakan untuk negara, untuk membahayakan untuk orang lain. Tapi kalau tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, terima atas jawabannya. Izin Ustadz, sedang mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Afan Ustadz. Izin nanti setelah ini kita lanjut kembali Ustadz. Ya, baik Ustadz, Afan kita lanjutkan. Mungkin sekali lagi saya coba tawarkan kepada para jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa secara langsung ataupun melalui chat Zoom sebelum nanti kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini. Eh, Mungkin sepertinya cukup Ustadz, tidak ada pertanyaan lagi para jamaah. Mohon izin Ustadz, mohon bantuannya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Tafadhol Ustadz. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, apa yang kita pelajari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا وعملا صالحا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Silakan Fajri. Baik, Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada para Jazakallah Ustaz. jamaah, kepada Ustadz Abdurrahman Segaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa humma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz dan Bapak Ibu sekalian. Mohon izin kami tutup link Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih.